Ya, pemirsa, kita lanjutkan diskusi masih bersama dengan Bang Syahganda dan juga Bang Abalin. Tadi pertanyaan ke Anda, Bang Abalin, Pak Jokowinya saja nampaknya sabar begitu, Bang Abalin, tidak menganggap ini suatu hal yang penting untuk ditanggapi menurutnya. Hal yang kecil, saya maunya kerja aja gitu. Tapi kenapa Anda tadi menanggapinya cukup serius, Bang Abalin? Bang Abalin, audionya nampaknya mati, Bang. Boleh di-unmute dulu nggak, Bang? Halo, 1, 2, 3. Nah, oke, silakan, Bang. Silakan. Oke. Jadi memang kalau Presiden Joko Widodo tentu saja santai, biasa, tidak boleh terbebani dengan banyak hal-hal yang ini karena lebih banyak mengurus negara. Iya, benar, saya setuju itu. Tetapi ingat, kalau kami mendampingi Presiden, tidak saja di Jakarta atau di kota-kota yang aman, damai, kalau ke puncak gunung di tanah Papua, di daerah-daerah rawan, memang Presiden biasa-biasa saja kelihatan. Tetapi bagi semua orang yang ada bersama dengan Bapak Presiden, itu tidak boleh biasa-biasa saja. Harus siaga. Karena di briefing oleh dan Pas Pampres sebagai melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang extraordinary. Jadi kalau seperti begini, seperti kemarin dikemukakan oleh Pak Muldoko, sungguh-sungguh kami serius. Saya perlu tegaskan di TV One pagi ini bahwa mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya. Ya, saya mau kasih tahu saja di TV One dan mudah-mudahan bisa didengar oleh banyak orang. Begitu. Oke, meskipun deliknya aduan, Bang, harus Pak Jokowi langsung yang melaporkan. Iya, nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian negara, karena negara ini ada aturan, orang menyebutkan delik aduannya terkait dengan siapa orang yang dirugikan, presiden harus ini dan lain-lain sebagainya. Tapi saya ingin katakan bahwa kemarin di Barreskrim itu memang pengaduannya tidak ditolak tapi ditelaah. Kemudian di Polda itu dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi nanti kita serahkan saja karena semua di Republik ini, saya, Bang Dr. Syahganda dan siapa saja punya hak-hak konstitusi yang bisa dipakai. Jadi biarlah ini proses juga sedang berjalan, jadi nanti kita lihat. Bang, satu lagi, Bang, kalau misalnya tadi presidennya saja santai gitu, tapi orang-orang sekeliling presiden, kata Bang Abalin tadi, harus waspada gitu. Waspada ini artinya apa gitu? Kalau misalnya dalam kasus ini, ketika presidennya santai, tapi orang sekelilingnya waspada, bukankah itu nanti jadi image negatif juga buat Pak Presiden? Ya, kalau presiden tidak boleh salah. Karena itu apa-apa yang beliau terima, apakah draft, apakah undang-undang, apakah surat-surat yang harus beliau tanda tangani, saya juga mau bilang bahwa biasa saja. Tetapi di tempat kami maupun Bapak dan Ibu yang ada di Pas Pampres itu berulang-ulang harus melakukan evaluasi. Kami juga seperti itu. Ada surat-surat atau ada sesuatu yang hendak kita sampaikan rekomendasi kepada Presiden harus berulang-ulang. Jadi Presiden memang biasa saja kalau Presiden menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu hal biasa, tapi kami menganggap itu luar biasa karena bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele saja. Itu tutur kata yang tidak bagus. Bang Abalin. Begitu. Luar biasa. Artinya dilaporkan katanya sudah tepat begitu, Bang Abalin ya? Ya, orang punya hak konstitusi, dia boleh lapor. Nanti polisi yang telaah. Ya, saya pikir kan gini ya, ini kan kita bicara soal Presiden Republik Indonesia, bukan kepala mafia, Godfather ya. Kalau Godfather itu di film-film kan lihat, dia pura-pura bilang kecil, baik, tapi pasukan dia bergerak, ngebunuh lawannya gitu. Kita harus biasakan dengan bahasa-bahasa yang kita memang mengerti. Jangan pada saat Presiden bilang ini persoalan kecil, saya mau lupakan, saya mau kerja aja, terus tiba-tiba orang ributin. Padahal setelah Presiden ngomong itu, Menko Polhukam ini kan mengkoordinasikan seluruh politik. Dia bilang bahwa Presiden sudah menganggap itu kecil dan tidak akan melaporkan. Loh, kenapa ada kemudian orang menganggap itu besar? Ya, Anda melihatnya ada apa ini? Ya, ini satu kemungkinan
mereka kebanyakan nonton film mafia, ya presidennya diem, terus kemudian orang-orangnya bergerak, ya mafia begitu tuh mafia. Tapi kalau presiden harusnya enggak. Kalau presiden bilang A, yang lain ikut A, itu setahu saya ya negara. Makanya kedua penjilat kebanyakan sekarang. Oh, maksudnya Bang Ngabalin penjilat gitu Bang? Kalau Bang Ngabalin ini karena dia memang dia bagian dari istana, ya bisa aja dia melakukan kepatuhan terhadap Pak Muldoko dan lain-lain ya. Tapi partai-partai yang bergerak sekarang kan cuma PDIP yang menghujat Pak Rocky Gerung. Mana ada 10 partai lainnya yang menghujat. Jadi jangan mengklaim ini rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini sedang diedukasi oleh seorang filsuf hebat namanya Rocky de Plato. Kalau menurut saya adalah Rocky de Plato. Kita harus bangga punya dia. Etis tuh. Apanya? Mengungkapkan perkataan yang seperti itu kepada pemimpin negara. Bukan pada individu, dia sayang kepada Pak Jokowi. Dia diundang dalam perkawinan Kaisang. Anaknya Jokowi datang ke rumahnya, dia terima. Saya sebagai oposisi sempat marah sama Rocky. Pada saat Rocky itu datang anaknya Pak Presiden ke rumahnya. Tapi kata-kata BT itu nah, etis nggak menurut Anda, Bang? itu sebenarnya desakralisasi, nggak ada masalah. Karena orang harus tahu, Rocky ini tradisinya, dulu disebut tradisi orang-orang PSI. Bukan PSI yang sekarang, PSI itu Partai Sosialis Indonesia. Kalau Ali Ngabalin ini adalah Masumi. Jadi bedanya Masumi sama PSI itu cuman apa? Yang satu suka sholat, satu suka dansa-dansi. Jadi kalau lihat Rocky itu kan sebenarnya di balik sisi dia sebagai pemikir, dia kan suka dansa-dansi. Ya kan kalau Ali Mukhtar Ngabalin suka ngaji. Tapi Ali ini adalah orang Masumi yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Natsir untuk sekolah ke Mesir. Kalau Rocky Gerung ini ada dipelihara tradisinya tradisi orang kritis, sakral. Jadi kita harus melihat itu. Siapa Rocky Gerung? Rocky Gerung adalah orang pintar yang kritis, ya, yang kemudian kita harus melihat bahwa dia tidak ada kebencian kepada personal-personal. Oke. Ya, itu harus kita sosoknya itu kita lihat dulu. Kedua tadi Pak Ngabalin tadi mengatakan kita nggak boleh menilai soal etimologi. Saya tidak maksud untuk datang kemari diundang sebagai ahli bahasa untuk melihat itu. Tapi saya melihat konteksnya aja. Saya nggak melihat konteks yang lain dari Pak Rocky Gerung. Dia cuma memang mengkritik kebijakan Jokowi yang terlalu pro kepada Cina. Ya, karena memang tradisinya PSI ini dari zaman Belanda sampai sekarang dia lebih orientasi ke Barat. Jadi mungkin Rocky langsung respon, oh ini terlalu ke Cina, maka dia kemudian marah. Oke. Yang kedua, ketika Rocky itu di mana bicara? Bicara di hadapan representasi dari 5 juta buruh. Di sana toko-toko buruh yang masanya tuh 5 juta, sekarang sedang long march dari Bandung ke Jakarta, itu mengagungkan Rocky Gerung. Bagaimana kalau dipancing-pancing, ya, dipancing-pancing, Rocky Gerung ini 18% loh. Survei polnya si Iwan Fals. Ya. 80, ini orang hebat, banyak tapi penggemar. khawatirnya jadi latah Bang gitu loh. Banyak yang kemudian menyerang secara personal ke Saya presiden. kenal Ali Mukhtar Ngabalin 30 tahun, kenal Rocky Gerung 30 tahun. Saya tahu Pak Ali ini juga sebenarnya kan sama Oke. aja dia orangnya. Saya begitu. langsung ke Bang Maksudnya, Ngabalin. Bang. kembali ke ini tadi sedikit aja ya. Kita ini jangan terlalu ya di tahun politik ini memancing-mancing ngipas-ngipasi presiden. Waduh, sampai Kalau di sana. presiden sudah cool, dia cool nih, cool. Udahlah ini masalah kecil. Oke, Kipas, Bang kipasin, Ngabalin. Bang Jangan Ngabalin. dikipasin. Kalau presidennya udah santai ya bawahannya juga santai, lingkungan sekitarnya juga santai Bang Ngabalin. Jangan ngipasin Bang. Makanya dari awal saya bilang memberikan meaning bahwa sejak kapan kita bisa memisahkan antara jabatan presiden dalam periode ini dengan Joko Widodo. Kalau jabatan atau kelembagaan itu disebutkan bajingan tolol, apakah sifat itu bisa melekat pada lembaga kepresidenan? Kan tidak. Bajingan tolol itu hanya ada bisa melekat pada harkat dan martabat seseorang. Yang hari ini Tuhan Allah mentakdirkan Joko Widodo menjadi presiden. Jadi bajingan tolol itu hanya bisa melekat pada sebutan dari mulutnya Rocky Gerung itu kepada Joko Widodo. Oke. Dari sinilah Jadi proses hukumnya akan maka lanjut ya, Bang? perilaku. Halo, makanya Ya. dari sikap seperti inilah kenapa kepala staf kepresidenan dengan sikap prinsip intuitifnya sebagai orang yang punya latar belakang militer, dua hal. Yang pertama menjaga harkat dan martabat pimpinannya, dan yang kedua adalah menjaga kehormatan lembaga kepresidenan. Supaya apa? Tidak boleh ada presiden buruk bagi orang-orang dan generasi datang. Bahwa orang pintar itu punya Nggak, moral. jadi Orang dalam pintar gini itu Bung punya Ali ya, tata krama. waktu Pak Ali Mukhtar Gitu Ngabalin kalimatnya. dukung SBY, ya SBY dulu, Pak Ali kan pernah dukung SBY.
ya kan? Oke. Itu SBY itu dibawa kerbo ke depan istana, ditulis nama dia SBY. Waktu orang mengkritik, itu lebih kejam lagi kritiknya. Ali Mukhtar Ngabalin waktu itu dukung SBY, ya nggak ada tuh demo-demo. SBY bilang apa? Ya udahlah ini demokrasi. Jadi dalam demokrasi itu ini bukan teokrasi, bukan kerajaan. Ya, tapi SBY menggunakan hak Presiden konstitusinya fungsinya lapor ke itu polisi, dikritik kan? biasa aja lah. Udah. Dia datang ke Ini polisi, gimana? tapi Pak SBY datang ke polisi, betul. Iya, Pak SBY datang ke Iya. polisi. Waktu Pak SBY datang ke dihina, polisi melaporkan. dihina datang ke polisi. Ya kan? Sekarang silakan aja sebenarnya, ya kan? Kan udah dibilang sama Pak Mahfud MD, ya kan, bahwa itu tidak ada pelaporan. Tapi kalau mau dianulir, nanti rapat nih, Menko Polhukam rapat, KSP diundang nih sama Pak Mahfud MD. Dianulir, ada pelaporan, kasih tahu ke publik bahwa ada pelaporan, Presiden Oke, memberikan kuasa hukum Oke. kepada Dr. Ali Mukhtar Ngabalin, melaporkan kepada polisi, itu tertib. Kalau sekarang kan di gerak-gerakan Oke. di jalanan bahaya gerakan-gerakan ini. Bukan. Jadi proses hukum akan lanjut ya, Bang? Kalau Menko Polhukam tidak bisa kita pakai rujukan bahwa Menko Polhukam Profesor Mahfud MD juga menjelaskan seperti itu. Oke. Menko Polhukam di luar loh. Kami ini di dalam istana negara. Oke. Jadi kalau apa yang Ya, tadi saya itu sebutkan tupoksi Anda ini, ya, Bang, ya? kalau saya sebutkan ini menjadi bagian daripada sikap siaga yang harus kami lakukan atas Oke. perilakunya Rocky Gerung. Itu dia. Haman. Sikap manusia sebagai yang KSP, Bang. Mohon maaf, dihukum oleh waktu kita Allah dalam habis. Al-Quran. Bang gitu. Ngabalin. Artinya Oh, jadi sikap KSP beda dengan sikap Menko Polhukam itu. Nanti kita lanjut Ini. lagi ya Bang ya. Oke. Oke, tapi artinya proses Saya penyidikan mau- tetap berjalan. Tadi kalau misalnya disampaikan tadi oleh Bang Ngabalin, kita sama-sama tunggu ya nanti proses hukum dari peristiwa ini seperti apa. Mohon maaf, Bang Ngabalin. Terima kasih banyak. Bang Hidup Sagada. Rocky Gerung. Terima kasih banyak, Bang. Bang Sagada, Oke, makasih ya oke, waktunya. oke.